Selamat sore, Adi. Apakah suara Ibu terdengar jelas? Selamat sore, Dok. Suaranya terdengar jelas, Dok. Oke, terima kasih, Non. Adinya belum masuk ya? Bisa masuk dok, tadinya sedang berusaha untuk join ternyata terkendala jaringan gitu. Oke. Oke, sambil menunggu teman yang lain masuk, mohon maaf karena waktunya melebihi dari 15.10. Bener ya, 15.10 karena tadi di kelas C ternyata juga lebih waktunya gitu. Nah, untuk antisipasi lebih seperti di kelas C tadi, mohon nanti diperhatikan waktunya ya untuk masing-masing kelompok. Jadi sebenarnya kalau 100 menit itu masing-masing kelompok hanya punya waktu maksimal 20 menit begitu. Jadi ini karena sudah terpotong waktunya sekian menit, jadi saya maksimalkan 15 menit ya per kelompok untuk presentasi begitu. Mohon diperhatikan waktunya. Jadi ngomongnya ngomongnya jangan terlalu pelan gitu ya. Jadi agak dipercepat sedikit sehingga temannya yang presentasi di akhir juga punya waktu gitu. Ya, mohon diperhatikan sekali lagi waktu maksimal kalian untuk presentasi hanya 15 menit karena nanti akan saya gunakan waktunya juga untuk memberikan kalian dua buah pertanyaan untuk masing-masing kelompok untuk dicatat, kemudian dijawab, tulis tangan, di-scan dan kirim ke saya seperti yang sudah saya sampaikan minggu sebelumnya begitu ya. Waktu untuk kumpulnya 3 hari dari sekarang. Oke, baik, untuk mempercepat waktu kita mulai saja presentasi dari kelompok C1 deh dulu. Silakan kelompok C1. D1 gitu. Oh iya, sorry. C1, maaf Adi. Sudah error saya ya. Mungkin perlu ngopi nih. Mungkin ke teman-teman D1 langsung. Mana nih kelompok D1 nih? Teman-teman kelompok D1 apakah ada kendala? Mungkin Kelompoknya bentar dulu dok, sedang ada kendala jaringan dok. Kendala jaringan atau saya ubah dulu ke D2 atau bagaimana? Oke, sip. Baik, selamat siang kepada eh, dokter kepada dosen pengampu Dr. Hewan Putu Ayu Siswanti Putri Ningsih selaku dosen pengampu. Di sini saya akan eh,
Kelompok kami akan presentasikan ilmu penyakit dalam hewan kecil yang berjudul Case Report Demonstrations in a Cohort Dog at your veterinary clinic in Padang Panjang, CIT. Bisa di next. Di sini kami beranggotakan 8 orang, yang mana yang pertama ada Brigita Mila Rosani dengan NIM akhir 028, ada Angel Marinda 029, ada saya sendiri dengan NIM 061, ada Gede Abdisadu Gunawan dengan NIM akhir 062, ada Naur Anindya dengan NIM akhir 099, ada Nurul Wahdania dengan NIM akhir 041, ada Niputu Adelia dengan NIM akhir 100, dan ada Wayan Gita Prasanti dengan NIM akhir 095. Bisa di next. Baik, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Baik, selanjutnya adalah sinyalemen. Jadi nama hewannya itu adalah white, jenisnya itu adalah anjing, ras chow chow dengan jenis kelamin jantan. Usianya sudah 11 tahun dan warna rambutnya itu putih. Pemeriksaan yang dilakukan ini di klinik Yours Animal di Kota Padang Panjang. Kemudian ada anamnesisnya yaitu alopecia parah, ada koreng atau scabs hampir di seluruh permukaan tubuh, kemudian turgor kulit buruk dan kurang aktif bergerak. Boleh tolong next. Nah, selanjutnya ada PE atau pemeriksaan fisik. Jadi berat badannya itu 14 kilogram, mukosa mulutnya diperiksa berwarna merah keputihan, artinya itu lebih dari 3 detik, kemudian frekuensi detak jantungnya itu 80 kali per menit, frekuensi pernafasan 25 kali per menit, suhu tubuhnya itu 38,5 derajat Celcius, dengan skor kondisi tubuhnya itu 3, dan tanda klinis yang dilihat itu adalah alopecia berat, ada keras atau kerak, pruritus pada daerah yang rontok, serta turgor kulit yang buruk. Boleh selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya itu pemeriksaan penunjang. Untuk memperoleh diagnosis, maka dilakukan pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan mikroskopis terkait kulit dan pemeriksaan laboratorium hematologi darah. Untuk yang berikutnya itu adalah alat dan bahan. Yang pertama ada mikroskop, terus ada hematologi analyzer, terus ada scalpel nomor 10, terus ada objek gelas, cover glass, terus ada kulit 1 mili dan 3 mili, ada minyak MRC, terus ada ivermectin, terus ada diphenhydramine HCl, dan yang terakhir ada aluminium. Untuk metode sendiri, mungkin ada pemeriksaan permukaan kulit dengan metode deep skin screening, metode juga menggunakan pisau bedah atau skapel nomor 10 tadi sebagai alat untuk mengumpulkan permukaan kulit. Kulit dipijat menggunakan jari sebanyak 10 kali, kemudian sampel diambil dari kulit berdarah, sampel diletakkan pada gelas objek dan diteteskan minyak emersi pada sampel yang telah diambil. Sampel diratakan, ditutup dengan gelas penutup atau cover glass, dan diamati di bawah mikroskop dengan pembesaran 100 kali hingga 400 kali. Dan seperti yang dilihat, hasil pemeriksaan mikroskopis permukaan kulit bagian dalam menunjukkan adanya tumor hemodex SP stadium dewasa. Untuk selanjutnya akan dijelaskan.
Baik, berikut adalah pemeriksaan laboratorium. Udah terlihat pada gambar, ini adalah hasil scanning rheumatologi, di mana WBC normalnya itu 6,0 min 17,0 kali 10 kat 9, dan juga deskripsinya WBC itu adalah web blood cell, RBC red blood cell, MCV, main compulsor volume, platelet itu adalah plate, MHC itu mean compulse hematology concentration, low itu adalah, dan H high normal hematologic, volume is dox. Bisa di next. Selanjutnya itu adalah hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaan hematologi menunjukkan bahwa anjing kasus mengalami anemia mikrositik, normokromik, penurunan RBC, hemoglobin, dan hematokrit menunjukkan anemia. Adanya MCV yang rendah menunjukkan mikrositer dan nomokromik karena MCHC normal. Hasil ini sesuai dengan gejala klinis seperti yang ditunjukkan oleh dehidrasi, tugor kulit yang buruk, dan CRT yang berkepanjangan. Bisa di next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu ada diagnosis dan prognosis. Berdasarkan hasil anamnesis, pemeriksaan fisik, gejala klinis, pemeriksaan lanjutan berupa kerokan kulit dengan metode deep skin scraping, dan pemeriksaan laboratorium hematologi darah, pasien yaitu anjing koko didiagnosis mengalami demodikosis dengan prognosis yaitu Fausta, yaitu dapat disembuhkan dengan pengobatan yang tepat dan rutin. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa pasien anjing Coco ini terkena demodikosis, yaitu penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi tunggal Demodex sp yang tinggal pada lapisan dermis kulit. Biasanya menyebabkan peradangan lokal, namun bisa dengan cepat menyebar lebih luas ke area lain. Pasien demodikosis itu mengalami pruritus dan akan menggaruk terus-menerus sehingga menimbulkan peradangan, eritema pada kulit, bahkan pembentukan kerak. Alopecia juga terjadi karena kerusakan pada folikel rambutnya. Boleh next? Populasi Demodex sp pada anjing sehat biasanya terkendali oleh sistem imun tubuh. Namun pada anjing kasus ini, sistem imunnya mungkin tidak mampu mengendalikan populasi tungau Demodex sehingga infeksi tidak terkendali. Sistem imun anjing yang lemah mungkin saja diakibatkan oleh usia anjing yang sudah tua. Anemia mikrositik normokronik yang ditemukan pada anjing kasus ini juga kemungkinan besar disebabkan oleh peradangan kronis akibat demodikosis atau infeksi sekunder yang terjadi di tubuhnya. Kondisi tersebut juga mempengaruhi produksi sel darah merah. Peradangan yang berkepanjangan juga mempengaruhi sistem imun dan memperburuk kondisi anemia pada anjing tersebut. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, diagnosis banding dari penyakit ini yaitu pioderma dan dermatofitis. Berdasarkan tingkat keparahan infeksi sekunder, anjing mungkin mengalami penyakit sistemik. Pemantuan respon terhadap terapi berdasarkan pada pemeriksaan kerokan kulit yang biasanya dilakukan setiap bulan. Jumlah tungau yang ditemukan seharusnya menurun. Dan jika tidak, evaluasi ulang pengobatan perlu dilakukan. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Siapa selanjutnya? Baik. Selanjutnya saya izinkan teman-teman saya mungkin ada kendala demikian. Selanjutnya ada obat-obatan digabung dengan ivermectin dan dosis 0,02 per kilogram berat badan 100 bulan. Disuntik hingga 3 hari sekali. Terus ada dengan dosis 0,1 miligram
per kilogram berat badan, ditambah dengan pemberian Longabox dosis 0,1 miligram per kilogram berat badan. Hal ini bekerja dengan saraf pada tungau yang menyebabkan kelumpuhan dan kematian HCl untuk mengatasi rasa gatal dan peradangan. Untuk Longabox untuk mengatasi Selanjutnya, kesembuhan. Demodekosis adalah penyakit kulit pada anjing yang disebabkan oleh tungau Demodex canis. Penyakit ini sering menyerang anjing sejak usia muda dan menyebabkan lesi kemerahan di seluruh tubuh. Lesi ini sangat gatal sehingga sering menggaruk hingga menyebabkan luka. Pada kasus anjing cocol, menunjukkan gejala alopecia, koreng, serta turgor kulit yang buruk. Pada pemeriksaan mikroskopik kerokan kulit, mengonfirmasi adanya tungau Demodex. Dan hasil pemeriksaan hematologi menunjukkan anemia mikrositik normokromik yang disebabkan oleh infeksi kronis. Penanganan penyakit ini perlu dilakukan secepatnya untuk mencegah infeksi menyebar lebih luas dan semakin parah. Pengobatan yang diberikan meliputi ivermectin, diphenhydramin HCl, dan Longamox untuk mengendalikan populasi tungau, meredakan gejala, dan mengatasi infeksi sekunder. Boleh di next. Baik, sekian presentasi dari kelompok D1. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan saya kembalikan ke Dok Kisha. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok D1 presentasinya. Pertanyaan untuk kalian yang pertama, kenapa kalau melakukan kerokan kulit pada kasus demodekosis itu harus dengan teknik deep skin scraping, yaitu sampai berdarah gitu. Kenapa? Oke, pertanyaan kedua, mengapa pada kasus demodekosis lagi tidak direkomendasikan pemberian anti radang, terutama yang bersifat steroid ya, dalam jangka waktu panjang. Oke, sudah dicatat? Oke, terima kasih kelompok C1. Kita lanjutkan ke kelompok C2. Ini kelompok C1 on time ya. Silakan kelompok C2. Izin masuk, Dok. Apakah suara saya terdengar, Dok? Ya, D2, silakan. Sebelumnya, mohon maaf banget, Dok, karena mungkin bisa dilanjutkan dengan kelompok 3 karena ada salah satu anggota kelompok mengalami kendala jaringan, Dok, dan mendadak. Jadi nggak semua anggota bisa presentasi. Sekarang lagi mengusahakan sih, Dok. Mungkin nanti kelompok 2 bisa setelah kelompok 3, Dok. Mohon permakluman yang gitu, Dok. Oke, kelompok D3 saya persilakan dulu. Baik, Dok. Terima kasih atas waktunya. Dari kelompok D3 mungkin dapat share screen terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Baiklah, pada saat ini kami dari kelompok D3 akan mempresentasikan laporan kasus kami dalam mata kuliah ilmu penyakit dalam hewan kecil, yaitu Combination of Systemic and Topical Treatment for Feline Dermatophytosis, case report dengan dosen pengampu Dr. Hewan Putu Ayu Siswati Putri Ningsi, MSc. Bisa next. Belum masuk ke dalam materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok D3. Ada saya sendiri, Gamaliel Kurnia dengan NIM akhir 018, ada Indah Suari NIM akhir 052, ada Alfat 053, ada Claudia Sintabella 054, ada Gemma Galgani NIM akhir 059, ada Adinda Rizky Apsari NIM akhir 104, ada Raihan 114, ada Cornelius dengan NIM akhir 149. Mungkin dalam materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan terkait dengan sinyalemen dan anamnesis kasus.
Untuk jenis hewan, kucing, ras hewan Persia, kemudian jenis kelamin jantan, umur 2 tahun, untuk warna rambutnya putih. Jadi seekor kucing Persia jantan dibawa ke klinik hewan FKH UGM dengan dugaan dermatofitosis. Kucing kasus dikeluhkan mengalami kerontokan rambut serta adanya bercak-bercak pada area kepala dan telinga. Jadi selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan fisik. Pada pemeriksaan fisik melalui pengamatan awal, didapati adanya tanda klinis seperti patch atau lesi datar yang berukuran lebih dari 1 cm, kemudian ada squama atau sisik, atau biasa disebut scale, akibat penumpukan sel kulit mati, kemudian ada krusta atau kerak akibat cairan tubuh yang mengering, serta alopecia atau kerontokan rambut di area yang terinfeksi. Dalam kasus ini, diagnosis berdasar pada anamnesis, pemeriksaan fisik, serta beberapa pemeriksaan lanjutan, seperti Woods Lamb, dan sampel diambil dengan teknik skin scraping untuk pemeriksaan mikroskop, serta kultur jamur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Siapa selanjutnya? Mohon maaf dok, Niki ada kendala jaringan di share screen-nya dok. Mungkin untuk Alfat bisa di next, bisa disegerakan untuk next slide-nya. Mohon maaf sebelumnya dok, dikarenakan dari Alfat sendiri ada gangguan sistem, oleh karena itu saya yang menggantikan untuk share screen-nya gitu. Ya. Izin dok. Baik, buat selanjutnya, diagnosis pada kasus kali ini, seperti yang disebut sebelumnya, didasarkan pada sejarah kesehatan, pemeriksaan klinis, dan beberapa pemeriksaan penunjang. Nah, pemeriksaan penunjang tersebut berupa pertama Woods Lamb, yang mana ketika dilakukan didapatkan hasil warna hijau neon yang muncul pada area kepala dan telinga. Hasil ini mengindikasikan bahwa hasil tersebut didapatkan karena spesies jamur penyebab dermatofita, namun diketahui dari beberapa penelitian lain, hasil warna hijau neon mungkin juga didapatkan bukan hanya dari jamur penyebab tersebut, yang dapat memungkinkan adanya kesalahan hasil positif. Karena itu dilakukan pemeriksaan lain, yaitu kultur jamur menggunakan Sobraut's dextrose agar, di mana hasil yang didapatkan berupa flat koloni berwarna putih hingga krem dengan tekstur bergranular dan hampir seperti bubuk. Nah, pemeriksaan penunjang yang dilakukan selanjutnya adalah mikroskop cahaya dengan pewarnaan lactophenol cotton blue, yang mana hasil menunjukkan adanya macronidias. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya sendiri, Claudia Sinabella, akan menjelaskan terkait mohon maaf dok, dikarenakan saya share screen, mungkin saya tidak bisa on cam. Jadi diagnosis definitif sendiri Niko didapatkan setelah melakukan pemeriksaan fisik serta pemeriksaan penunjang yang terkait, seperti Woods Lamb, kultur jamur pada media SDA, dan juga pemeriksaan di bawah mikroskop yang menunjukkan adanya Trichophyton metagrovites, yaitu adalah jamur dermatofita penyebab dermatofitosis.
Nah, alasan terlihatnya trichofiton sendiri sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pada hasil kultur itu terlihat adanya koloni kapas berwarna putih hingga ke krem, serta bergranul karena adanya mikrokonidia, serta pigmentasi di bawah koloni itu berwarna kemerahan. Kemudian secara mikroskopis juga terlihat adanya makrokonidia yang berbentuk silinder dengan ujung membulat. Apabila dilakukan pembesaran, biasanya terlihat terdiri atas 3-5 sel yang merupakan penciri khas dari jamur Dermatophyta yaitu Trichophyton mentagrophytes. Oleh karena itu, dapat diketahui juga diagnosis definitif dari kucing tersebut mengalami dermatofitosis. Mungkin untuk patogenesis selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang patogenesis. Sebelumnya dalam laporan kasus tidak ditemukan secara spesifik kasus tidak disebut secara spesifik terkait patogenesisnya pada laporan. Untuk patogenesis dari dermatofita tersendiri meliputi beberapa tahapan. Yang pertama ini terjadinya pelekatan pada permukaan kulit, yakni stratum corneum. Lalu invasi ke dalam superfisan oleh penetrasi jamur. Lalu setelah itu terjadi sekresi enzim protease yang mendegradasi komponen kulit keratin, lalu menembus kulit yang lebih dalam, memecah keratin sebagai sumber nutrisi. Setelah itu respon imun muncul melalui terjadinya keratinosit yang menghasilkan berbagai sitokin, yakni ada IL-8, TNF-alpha, dan IFN-gamma yang membantu menghancurkan dermatofita. Lalu dermatofita ini menghasilkan mannans yang menghambat aktivitas limfosit dan respon imun, menyebabkan infeksi berulang atau kronis yang dapat mengakibatkan terjadinya rangsangan respon imun bawaan atau aktivitas fagositik oleh neutrofil dan makrofag. Next. Baik, berikutnya untuk pencegahan. Berdasarkan kasus dermatofitosis pada kucing Persia jantan yang dibahas sebelumnya, mungkin ada beberapa langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah penyebaran dan kekambuhan dari penyakit ini. Yang pertama adalah menghindari kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi. Kucing yang terinfeksi sebelumnya itu sebaiknya diisolasi dari hewan lain untuk mencegah penularannya karena infeksi dermatofitosis dapat menyebar melalui kontak langsung dengan kulit, bulu, atau lingkungan yang telah terkontaminasi. Yang kedua adalah menjaga kebersihan lingkungan dari hewan tersebut. Lingkungan tempat kucing tersebut tentunya harus dibersihkan secara teratur, terutama benda-benda yang sering bersentuhan dengan kucing, seperti tempat tidurnya, karpet, dan kandang. Penggunaan disinfektan juga secara rutin pada area-area yang terinfeksi ini dapat membantu mencegah penyebaran spora jamur. Nah, selanjutnya dapat dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Kesehatan hewan ini bisa dipantau secara rutin dengan pemeriksaan fisik dan tes-tes laboratorium yang dapat membantu mendeteksi dini gejala-gejala dermatofitosis atau infeksi-infeksi lainnya. Ini memungkinkan penanganan yang lebih awal sebelum infeksi menyebar lebih luas. Lalu selanjutnya dapat juga digunakan shampoo anti jamur karena kucing yang rentan atau yang pernah terinfeksi dermatofitosis ini dapat dimandikan menggunakan shampoo anti jamur secara berkala untuk mencegah perkembangan dari jamur itu lagi. Yang terakhir adalah menjaga imunitas kucing tersebut karena kucing dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah akan lebih rentan terhadap infeksi dermatofitosis. Oleh karena itu, menjaga kesehatan umum kucing lebih baik dengan memberikan nutrisi yang baik dan seimbang setelah vaksinasi yang dapat membantu meningkatkan imunitas mereka terhadap infeksi. Next akan dijelaskan teman saya. Baik, izin masuk. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai terapi dan juga pengobatan. Jadi dalam kasus ini, kombinasi pengobatan sistemik dan juga topikal digunakan berdasarkan hasil analisis mikologi dan juga tanda-tanda klinis. Terapi oral sistemik menggunakan itraconazole dengan dosis 10 mg per kilogram sekali sehari, dan pengobatan topikal menggunakan ketoconazole 2 kali sehari.
Terapi topikal saja itu tidak cukup digunakan untuk menembus folikel rambut dan pengobatan dermatofitosis yang disebabkan oleh spesies yang menyerang folikel rambut dan juga batang rambut. Sehingga memerlukan terapi sistemik karena farmakokinetiknya yang dapat melakukan penetrasi pada rambut dibandingkan dengan terapi topikal. Nah, setelah diobati dengan itraconazole selama 20 hari dan juga ketoconazole selama 35 hari, kucing menunjukkan pengurangan lesi yang dapat dilihat pada layar, di mana gambar sebelah kiri menunjukkan bagaimana kondisi kucing sebelum dilakukan terapi, dan yang gambar di sebelah kanan menunjukkan bagaimana kondisi setelah dilakukan terapi kombinasi sistemik dan juga topikal. Kemudian pengobatan itu harus diperpanjang selama 2 hingga 4 minggu setelah penyembuhan klinis dan setelah memperoleh 2 atau lebih kultur jamur negatif, 2 hari pengobatan intraconazole dan juga ketoconazole. Baik, selanjutnya kesimpulan dari laporan kasus kami. Jadi kucing kasus terdiagnosa mengalami dermatofita yang disebabkan oleh jamur jenis Trichopiton mentagrophytes. Diagnosis dilakukan dengan beberapa pemeriksaan seperti Woodslam, kultur jamur, dan pemeriksaan mikroskop cahaya. Lalu kucing kasus diberikan terapi secara topikal menggunakan ketoconazole dan secara sistemik menggunakan itraconazole. Setelah 35 hari, pemberian terapi, tanda klinis mulai hilang dan menunjukkan kesembuhan. Dan di bawah situ sudah kami cantumkan sumber laporan kasus yang kami gunakan dalam presentasi ini. Bisa lanjut? Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok D3. Mohon maaf tadi karena sempat ada sedikit trouble terkait jaringan. Mohon maaf juga apabila ada terdapat kesalahan kata. Kurang lebih semoga bermanfaat dan terima kasih. Ya, terima kasih kelompok D3 untuk presentasinya. Kalian bisa presentasi tepat waktu, dan ini kebetulan referensi atau case report yang kalian gunakan itu dari Dr. Indar, dari UGM, itu dosen pembimbing saya saat waktu S2, waktu di Jogja gitu. Main ringworm juga saya waktu S2 gitu. Oke, pertanyaan untuk kalian. Pertanyaan pertama. Pemeriksaan setelah Woodslam. Apa sih sebenarnya yang harus dilakukan setelah Woodslam? Karena sebenarnya Woodslam itu hanya screening tools ya, hanya screening test. Jadi sebenarnya tidak bisa bilang kalau Woodslam-nya positif, kemudian positif dermatofitosis, tidak seperti itu ya. Jadi harus ada dilakukan pemeriksaan tambahan setelah kalian melakukan Woodslam sebenarnya sebelum masuk ke kultur. Jadi kultur kan harus nunggu waktu lama nih. Memang sih kultur itu gold standarnya dari ringworm, tapi ada sebagai seorang klinikus atau praktisi itu harus cepat kan nentuin ini penyebabnya apa, jamur atau yang lain kan gitu. Nah, ini ada teknik tambahan yang harus kalian lakukan setelah Woodslam dan sebelum kultur. Apa itu? Itu pertanyaan pertama. Kemudian tambahannya ya, tadi nyambung. Setelah kalian jawab ini jawabannya, apa yang bisa ditemukan dari teknik pemeriksaan itu? Apa yang harus ditemukan gitu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, Woodslam seperti yang tadi saya bilang itu kan bisa positif palsu ya. Nah, hal-hal apa saja sih yang bisa menyebabkan positif palsu? Oke, pertanyaannya. Ini pertanyaan yang saya berikan dari kelompok 1 tadi bukan hanya berlaku untuk kelompok yang bersangkutan ya. Kebetulan kelompok yang bersangkutan saja yang harus menulis jawaban itu dan dikirim ke saya. Tapi sebenarnya berlaku untuk semua. Tolong dicatat dengan baik, diperhatikan dengan baik, dicari jawabannya. Siapa tahu saya keluarkan saat UTS. Saya hanya ngasih clue aja. Oke? Oke, terima kasih kelompok D3. Lanjut ke kelompok D4. Terima kasih, Gama. Terima kasih kembali, Dok. Izin dok, D4 atau kelompok D2 dulu dok? D4. Langsung D4. Oke. Yap, D4 dulu.
Baik, selamat sore. Selamat sore kepada Dr. Susiawati Putrisih. Selaku dosen pengampu umum penyakit dalam hewan kecil. Perkenalkan, kami dari kelompok D akan mempresentasikan gangguan hipotiroidisme pada anjing miniatur Caesar. Boleh next slide. Baik, mungkin sebelum itu ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Dari kelompok D4 ada Ardi Yanita Kirana Devi dengan akhiran NIM 020, Hari Prasetya Wijayanto dengan 030, Adi Putra Novanolo dengan akhiran NIM 057, ada Resup Sinerga Putra dengan akhiran NIM 063, Tiara Kusuma Wardani dengan akhiran NIM 11136, Lumade Prabawanti dan Amanda Kristi Sihaan. Next slide. Adapun yang akan kami presentasikan adalah sebagai berikut. Ada pendahuluan, sinyalemen gejala dan tanda klinis, etiologi, perjalanan penyakit, penyebab, terapi dan penanganan, dan juga pencegahan. Next slide. Baik, kita akan mulai dengan pendahuluan. Multiple endocrine disorder merupakan kasus yang jarang terjadi dalam kedokteran hewan. Penyakit ini biasanya berhubungan dengan hiperkortisolisme ataupun autoimun, akhirnya menyebabkan hipotiroidisme dan gangguan hormonal pada anjing. Dalam hal ini, kasus ini kita akan bahas hipotiroidisme. Ya. Ada kondisi medis yang terjadi ketika kelenjar tiroid tidak memproduksi cukup hormon tiroid. Hormon tiroid berperan penting dalam mengatur metabolisme, pertumbuhan, dan juga perkembangan. Gejala hipotiroidisme dapat mencakup kelelahan, penambahan berat badan, kulit kering, rambut rontok, sensitivitas terhadap dingin, dan depresi. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk penyakit autoimun, pengobatan tertentu, atau kurangnya yodium. Dalam banyak kasus, tiroidisme dapat dikelola dengan terapi penggantian hormon tiroid. Boleh next slide. Kita akan lanjut ke sinyalemen. Baik, pada kasus ini yang akan kita periksa, yang akan kita bahas adalah seekor anjing dari ras miniatur Caesar dengan jenis kelamin betina, belum steril, dengan umur 7 tahun, dengan berat badan 7,4 kg, dengan bulu berwarna hitam. Next slide mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, karena dari teman saya Tiara sedang mengalami kendala klinik, mungkin akan saya gantikan terlebih dahulu. Untuk gejala dan tanda klinis yang dapat dilihat adalah yang pertama, anjing mengalami alopecia, scale dan juga hiperpigmentasi dan juga pruritus. Kemudian terdapat Malesisia dermatitis, terdapat superficial pioderma dan juga hepatomegali. Dapat next slide. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai etiologinya. Hipotiroidisme biasanya disebabkan oleh proses primer di mana jumlah produksi hormon tiroid oleh kelenjar tiroid tidak mencukupi. Dapat juga disebabkan oleh proses sekunder karena gangguan sekresi hormon tiroid yang berhubungan dengan gangguan sekresi thyroid stimulating hormone atau TSH yang adekuat dari kelenjar hipofisis atau karena gangguan pelepasan thyrotropin releasing hormone dari hipotalamus atau hipotiroid sekunder atau tersier. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada perjalanan penyakit. Penurunan yang pertama ada penurunan hormon tiroid, di mana hormon tiroid berperan penting dalam menjaga siklus pertumbuhan rambut serta fungsi metabolik kulit. Untuk penurunan hormon ada T3 atau triiodothyronin dan T4 atau tiroksin. Kemudian terjadi gangguan siklus rambut. Siklus rambut terdiri dari anagen, katagen, dan telogen. Anagen merupakan fase aktif di mana
terdiri dari pertumbuhan siklus rambut, sedangkan patagen adalah fase transformasi siklus rambut ketika rambut berhenti memproduksi dan di bagian memproduksi bagian bawah folikel rambut. Untuk fase yang terakhir itu ada fase telogen, ditandai dengan fase rambut rontok. Nah, pada kasus hipotiroidisme ini terjadi penurunan sintesis protein yang akan membuat rambut menjadi mudah rapuh dan rontok. Selain itu, karena terjadi penurunan metabolisme folikel rambut, fase telogen dari siklus rambut ini diperpanjang, sehingga rambut akan rontok tanpa adanya pertumbuhan rambut yang baru. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya kondisi alopecia. Kemudian ada kondisi alopecia, yaitu kerontokan bulu. Terjadi kerontokan bulu di bagian tubuh. Kemudian dari alopecia itu kulitnya akan menjadi kering, di mana bagian kulit yang terjadi alopecia itu akan kering. Selanjutnya akan dibahas penyebab oleh teman saya. Terima kasih. Setelah dilakukan pemeriksaan MRI, penyebab dari adanya kelainan hipotiroidisme pada kasus tidak diakibatkan oleh adanya adenoma pituitari atau sentral pituitari hipotiroid. Hal ini diakibatkan oleh adanya ketidakseimbangan sekresi hormon akibat pengaruh berit anjing. Adanya pengaruh dari flora Malassezia yang lebih dari normal saat dilakukan kultur juga menjadi penyebab dari adanya masalah alopecia ini. Sekian akan Baik, untuk selanjutnya adalah terkait terapi dan juga penanganan. Terapi dan pengobatan dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu yang pertama adalah mengobati rheumatis infeksius akibat agen infeksius, yaitu yang pertama diberikan amoxicillin atau clavulanic acid 25 gram per kilogram per oral 12 jam per hari dengan tujuan untuk menangani infeksi sekunder dari bakteri yang terlibat dalam dermatitis. Lalu yang kedua adalah intraconazole 5 gram per kilogram berat badan dan juga per oral 24 jam sehari untuk mengobati dermatitis infeksius terkait infeksi jamur Malassezia dermatitis. Kemudian diberikan sanpobenzol peroksida yang memiliki sifat antimikroba dan juga berfungsi untuk membersihkan kulit dan bakteri dan mengurangi peradangan serta pembentukan komedo di kulit yang terinfeksi. Adapun dari pengobatan dermatitis infeksius ini diberikan selama 2 minggu, tetapi tidak ada perbaikan yang signifikan. Lalu tahapan yang kedua itu diberikan trilostan 1 mg per kilogram berat badan per oral 12 jam per hari, yaitu diberikan untuk mengobati hiperadrenokortisisme karena kondisi hiperkortisolisme atau tingginya kadar kortisol yang dapat menekan aksis hipotalamus, pituitari, dan juga tiroid yang mengganggu produksi hormon tiroid dan menyebabkan hipotiroidisme sekunder. Lalu tahap yang ketiga itu pemberian levothyroxine 0,02 mg per kilogram per oral 12 jam sehari, diberikan setelah stabilisasi hiperadrenokortisisme untuk mengendalikan hipotiroidisme dan mempercepat perbaikan klinis. Adapun beberapa respons perbaikan papula juga sisik terlihat setelah kontrol hipoadrenokortisisme dan juga dermatitis infeksius, sedangkan untuk alopecia itu membaik setelah pemberian levothyroxine. Sekitar 9 bulan setelah kontrol hipoadrenokortisisme terjadi perbaikan lebih lanjut. Untuk selanjutnya saya serahkan untuk rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai bagaimana sih pencegahan untuk mencegah kasus hipotiroidisme pada hewan kesayangan atau terutama pada anjing. Nah, hipotiroidisme pada hewan dapat berkembang karena faktor genetik, disfungsi kelenjar endokrin, dan juga mekanisme hormonal yang tidak bekerja dengan baik. Yang semuanya itu merupakan faktor internal sehingga cukup sulit untuk dikendalikan dari luar. Hal ini mengakibatkan penyakit ini sulit untuk dicegah. Namun, ada beberapa hal yang dapat diambil untuk meminimalisir risiko atau mencegah terjadinya kasus ini lebih parah. Yaitu yang pertama, pemeriksaan rutin
yang dimana pemeriksaan ini dibantu oleh tenaga medis, yang dimana pemeriksaan kesehatan secara berkala, termasuk pemeriksaan fungsi tiroid, yaitu kadar hormon T4 dan TSH, terutama pada hewan yang berisiko. Dan juga melakukan pemantauan terhadap tanda klinis yang pada awal-awal kasusnya itu terlihat seperti contohnya sudah dijelaskan tadi, seperti kelelahan dan penurunan aktivitas, kemudian kerontokan, perubahan kondisi kulit dan juga bulu seperti alopecia atau kerontokan, kulit kering dan juga hiperkeratonis, dan juga perubahan berat badan tanpa peningkatan nafsu makan. Nah, deteksi dini ini dapat membantu dokter hewan atau owner untuk dapat melakukan pengobatan sedini mungkin. Kemudian pengendalian faktor risiko sekunder, yang dimana biasanya hipotiroidisme ini dapat juga disebabkan oleh kondisi sekunder seperti infeksi atau trauma pada kelenjar tiroid. Nah, dengan pengendalian faktor risiko sekunder ini dapat meminimalkan adanya kerusakan pada tiroid. Dan yang terakhir yaitu pengawasan untuk predisposisi genetik. Nah, seperti yang sudah disebutkan bahwasanya terdapat ras anjing tertentu yang memang rentan terhadap penyakit hipotiroidisme. Seperti contohnya yang kita ambil ini yaitu Schnauzer dan juga dari ras Roser. Kemudian juga pada ras Rottweiler dan juga Dachshund itu adalah ras yang mungkin tidak terlalu rentan terhadap penyakit ini. Nah, pengujian genetik ini dapat membantu mengidentifikasikan anjing yang memiliki resiko lebih tinggi, sehingga memungkinkan tindakan pencegahan lebih awal. Selain itu juga manajemen nutrisi dan juga pengendalian stres juga dapat dilakukan untuk mencegah terhadap penyakit hipotiroidisme pada hewan. Mungkin penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi, hipotiroidisme merupakan isu penting dalam kedokteran hewan, di mana hipotiroidisme ditandai dengan rendahnya hormon tiroid, dapat mengakibatkan masalah kulit seperti kekeringan dan infeksi. Kombinasi kedua kondisi ini dapat memperburuk gejala dan menyulitkan diagnosa serta pengobatan. Dapat di next slide. Baik, di sini tercantum referensi yang digunakan kelompok kami dalam penyusunan tugas ini, dan sekian dari kelompok kami. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator tadi. Ya, terima kasih kelompok D4. Tadi Tiara presentasi nggak ya? Izin masuk, Dok. Tadi Tiara sebenarnya ada di dalam Zoom, Dok. Kemudian waktu mau on mic, Tiara tidak bisa on mic, Dok. Terus Tiara kirim screenshot, sebentar, Dok. Dari host tidak mengizinkan Anda on mic seperti itu, Dok. Hah? Mana? Iya, Dok. Sebentar saya kirimkan ke PC ya, Dok. Tapi Oke, Tiaranya kita ada, lanjut. Dok. Ya, nanti aja dilanjut dulu ya. Tapi Tiara ada. Terus dia baru ngomong. Ada, terus, Dok. Nah, kok bisa saya tidak mengizinkan? Saya nggak ada ngeklik. Iya, Dok. Kurang tahu juga. Sama Kak Randi, silakan. Salah kirim. Kak Suko Paus, silakan. Sama Kak Randi, silakan. Mungkin Tiara udah bisa on mic. Kak Randi, silakan. Masih belum bisa seperti. Oke, kita lanjut aja dulu. Jadinya maksud saya Tiara kosong nilai presentasinya gitu. Maksud saya, oke, nanti kita carikan solusi untuk itu ya. Oke, lanjut dulu ke pertanyaannya karena waktunya belum berjalan. Waktunya berjalan ya. Oke, nanti kita carikan solusi untuk Tiara. Oke, pertanyaannya yang pertama, pada kasus hormonal pada umumnya itu tidak ada pruritus atau rasa gatal ya. Nah, pada kasus kalian ini ada muncul rasa gatal gitu. Saya tidak menyalahkan. Memang ada kasus-kasus hormonal yang disertai dengan gatal. Tapi sebenarnya secara teoritis tidak ada gitu. Nah, coba temukan kenapa sih
Bisa gitu. Ada jawabannya di kalian. Ya, cuman saya mau tahu kalian paham nggak kenapa ada pruritus di kasus hormonal gitu ya. Karena secara patogenesis sebenarnya dia tidak menimbulkan rasa gatal gitu, tapi ada hal lain yang menimbulkan rasa gatal itu. Itu dicari tahu ya kenapanya. Kemudian yang kedua, kenapa pada kasus hipotiroid rambutnya jadi rapuh? Oke, sudah. Oke, silakan dicatat dan dijawab nanti ya. Ingat, bukan hanya untuk kelompok di 4 aja, tapi untuk semua sebenarnya ya secara umum. Siapa tahu saya keluarkan di dalam UTS gitu. Oke, kita lanjutkan ke D5 dulu. Terima kasih Adi. Terima kasih, Dok. Baik dokter, sebelumnya izin masuk. Mungkin saya minta tolong kepada teman dari kelompok sebelah, Clarissa, untuk bantu share screen materi kelompok kami. Oke. Izin masuk, apakah share screen sudah terlihat? Ya, sudah terlihat. Oke, terima kasih, Laris. Oke, selamat sore Dok Sisha dan juga teman-teman semua. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok D5 akan mempresentasikan mengenai materi kami, yaitu Therapeutic Management of Canine Atopic Dermatitis in German Shepherd Dog, a Case Report, yang dipresentasikan oleh kelompok D5. Mungkin bisa next slide. Oke, baik, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Jadi yang pertama ada Sangayu Putu Aura Setyaningsi dengan NIM/AHIR 043, kemudian ada Ica Trining Tias dengan NIM/AHIR 008, kemudian ada saya sendiri, Sasha Senduk, dengan NIM/AHIR 048, kemudian ada Nima Desri Anggita Maharani dengan NIM/AHIR 034, kemudian ada Igusti Putu Ayu Cynthia Andara Devi dengan NIM/AHIR 003, ada Monika Dwi Siswanto dengan NIM/AHIR 115, dan ada Regin dengan NIM/AHIR 147. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, izin masuk. Terima kasih, Susan. Jadi di sini saya akan menjelaskan pendahuluan terkait dengan atopic dermatitis atau CID. Jadi ini merupakan suatu penyakit kulit, gatal, atau pruritus dan inflamasi dengan etiopatogenesis yang kompleks yang mempengaruhi hingga 15-30% populasi pada anjing. Selanjutnya, umumnya hal ini terkait dengan antibodi IgE terhadap alergen yang secara genetik membuat hewan rentan menjadi sensitif. Lalu, maksudnya di sini adalah hewan peka akan tersensitisasi oleh alergen dengan memproduksi IgE spesifik alergen izin untuk mengulanginya karena suara saya kecil. Baik, jadi merupakan suatu penyakit kulit gatal atau pruritus dan inflamasi dengan etiopatogenesis yang kompleks yang mempengaruhi hingga 15-30% populasi anjing. Selanjutnya, umumnya terkait dengan antibodi IgE terhadap alergen yang secara genetik membuat hewan rentan menjadi sensitif. Maksudnya di sini, semisal hewan yang peka akan tersensitisasi oleh alergen dengan memproduksi IgE, spesifik alergen mengikat reseptor mast cell cutaneous. Lalu eksposur alergen yang lebih lanjut melalui via perinhalasi atau perkutan akan menyebabkan degranulasi mast cell dan basofil yang akan menyebabkan hipersensitivitas cepat, yakni hipersensitivitas tipe pertama, dan akan menghasilkan pelepasan histamin, heparin, dan enzim proteolitik dan berbagai mediator kimia lain. Lalu umumnya si ED ini ditandai dengan lesi khas pada kulit seperti pruritus, erythema, papula, pustula, krusta, alopecia, lichenifikasi, hiperpigmentasi, ataupun exfoliation.
Lalu adapun area yang sering terkena, yakni pada area ear pinna, ventrum, axilla, inguinal area, cranial area, and distal extremitas. Adapun faktor yang memperburuk atopic canine dermatitis ini, yakni ada ektoparasit, yakni berupa kutu yang dapat menyebabkan iritasi pada kulit, lalu environmental factor, yakni terkait dengan peningkatan musim, jadi peningkatan serbuk sari pada musim tertentu, lalu ada infection B bakteria yang utama adalah Staphylococcus pseudotermedius, lalu ada yang disebabkan oleh adanya jamur juga, yakni Malaysia pachydermatis. Hal ini akan memperparah gejala serta peradangannya. Lalu adapun faktor epidermal barrier dysfunction, maksudnya di sini adalah kulit akan menjadi lebih rentan terhadap alergen dan infeksi karena adanya proliferasi mikroorganisme yang nantinya akan memicu keluarnya respon TH2, yakni T helper 2, yang dapat menurunkan regulasi protein struktural di kulit yang akan sehingga kulit tersebut akan mengalami pruritus, scarring, dan lesi lainnya. Untuk selanjutnya terkait dengan etiologi akan dijelaskan oleh rekan saya, Sasa. Baik, izin masuk kembali. Akan menjelaskan mengenai etiologi secara umum dari CAD atau canine atopic dermatitis. Jadi, berikut adalah poin-poin dari etiologi atau faktor penyebab dari canine atopic dermatitis. Yang pertama ada genetik. Jadi di sini saya memberikan satu contoh ras anjing yaitu Shih Tzu. Karena ya Shih Tzu ini memiliki predisposisi genetik terhadap CAD atau canine atopic dermatitis. Secara genetik contohnya ya rambut dan struktur wajah yang khas dari Shih Tzu ini itu bisa menciptakan area yang mudah lembab dan juga iritasi, yang dimana pastinya dapat memperburuk masalah kulit. Selain itu juga menurut sumber yang saya baca yang sudah saya lampirkan juga di PPT, Shih Tzu ternyata secara genetik itu rentan terhadap kondisi alergi alias hipersensitivitas, yang dimana pastinya bisa menyebabkan peradangan kronis dan juga pruritus yang berkaitan dengan CAD atau canine atopic dermatitis. Selanjutnya ada poin imunologis. Jadi sebenarnya secara imunologi ada banyak sekali jenis sel yang terlibat dalam ya perkembangan dari penyakit CAD, yaitu ada sel dendritik, sel T, sel B, keratinosit, dan juga makrofag. Tapi di sini yang saya garis bawahi adalah sel T karena jenis sel utama yang dianggap berkontribusi pada patologi dari atopic dermatitis ini sendiri adalah sel T. Dengan contoh ya berupa produksi interleukin 4 dan juga interleukin 13 yang memediasi hipersensitivitas B sel IgE alias ya alergi. Selanjutnya ada kelainan barrier epidermis. Nah, jadi di saat fungsi epidermis yang merupakan lapisan terluar dari kulit itu terganggu dan juga tidak optimal untuk lapisan-lapisan di bawah, ini tentunya akan meningkatkan yang namanya permeabilitas terhadap alergen. Jadinya alergen-alergen yang dari lingkungan seperti contoh serbuk sari, rumput, dan lain-lain itu akan lebih mudah untuk memicu reaksi alergi yang menimbulkan CAD atau canine atopic dermatitis. Yang terakhir ada mikrobioma usus atau disbiosis. Disbiosis atau nama lainnya juga ketidakseimbangan mikrobiota dalam usus. Jadi mikrobioma usus ini berfungsi penting dalam ya seakan-akan mendidiklah sistem imun hewan untuk mencapai toleransi, bahkan bisa untuk menghindari yang namanya alergi. Nah, menurut jurnal yang saya baca, ada penelitian yang sudah menunjukkan bahwa mengobati SIBO atau pertumbuhan berlebih bakteri di usus kecil itu bisa menghasilkan perbaikan klinis yang signifikan pada penyakit kulit yang terjadi secara bersamaan. Dan juga pemberian probiotik itu bisa mengurangi atau bahkan mencegah gejala klinis dari atopic dermatitis. Jadi ya bisa kita tarik kesimpulan bahwa disbiosis usus merupakan salah satu faktor penyebab yang bisa dibilang signifikan terhadap penyakit kulit alergi CAD atau canine atopic dermatitis. Mungkin sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam laporan kasus. Jadi hewan kasus ini dibawa ke Government Veterinary Polyclinic di India. Hewan kasus merupakan anjing German Shepherd yang berjenis kelamin jantan, berumur 3 tahun dan memiliki bobot badan yaitu 30 kg. Nah, sebelumnya hewan kasus ini memiliki riwayat pruritus yang kronis. Nah, dalam kasus ini, hewan kasus telah mengalami pruritus selama kurang lebih 6 bulan di area leher dan anggota gerak bagian belakang. Bisa di next.
Nah, selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan klinik secara general. Didapatkan hasil bahwa frekuensi denyut jantungnya itu normal, yaitu 80 per menit. Lalu laju respirasi juga normal, yaitu 20 per menit. Sedangkan pada pengukuran suhu rektalnya itu mengalami peningkatan, yaitu 39,7 derajat Celcius. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan dermatologi pada kasus yang kami bahas. Jadi selama konsultasi, pasien itu anjing German Shepherd ini sesekali menggaruk telinganya dan berusaha untuk menjangkau telapak kaki dan bagian tengah pahanya. Dan pada pemeriksaan otoskopi, kedua auricula dari anjing German Shepherd ini tidak menunjukkan lesi dan pada bagian saluran auditori eksternalnya tampak sedikit kemerahan dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda otitis purulen. Pemeriksaan klinis pada bagian lateral paha dan leher menunjukkan adanya bercak hiperpigmentasi, lichenifikasi, alopecia, dan lesi purulen lipus yang menunjukkan piodermatitis pada kulit. Kemudian pada kasus ini tidak ditemukan adanya ektoparasit dan tidak ditemukan lesi dermal primer atau sekunder lain di bagian tubuh lainnya. Next slide. Baik, selanjutnya adalah diagnosis. Berdasarkan anamnesis, pemeriksaan klinis, dan pemeriksaan dermatologi, pasien anjing German Shepherd didiagnosis mengalami CAD atau Canine Atopic Dermatitis. Kemudian dapat dilihat pada gambar di samping, itu merupakan gambar dari pasien anjing German Shepherd dengan tanda klinis hiperpigmentasi, alopecia, dan lesi purulen lipus yang menunjukkan mengalami dermatitis atopik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, dalam kasus ini anjing ditangani dengan antibiotik Ceftriaxone Tazobactam, antihistamin, chlorpheniramine maleat, antiinflamasi atau anti radang, prednisolon, antifungal atau anti jamur, bedak tabur chlorhexidine dan ketoconazole, antiparasit ivermectin, hormon glukokortikoid, flea control, hingga sampo dengan bahan aktif tertentu. Sebagai terapi suportif, anjing diberikan suplementasi dalam diet yang mengandung asam amino esensial dan vitamin yang mengandung omega asam lemak. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, izin masuk. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan dari canine atau dermatitis atau CAD, yang dimana tentunya dengan suplementasi makanan dengan asam lemak esensial serta identifikasi makanan yang cocok diberikan atau tidak ada indikasi alergi. Nah, berikutnya tentu saja dengan mandi rutin dengan sampo antiseptik dan antimikroba untuk mencegah infeksi sekunder oleh bakteri seperti Staphylococcus SD. Nah, berikutnya juga memberikan suplemen tambahan untuk menjaga kesehatan kulit secara keseluruhan serta menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal dan juga tempat bermain anjing. Selain itu, untuk pemiliknya juga harus bersih, bebas dari debu dan juga lembab. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, izin masuk. Mungkin dikarenakan rekan saya sedang terkendala jaringan, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok kami, yaitu Canine Atopic Dermatitis atau CAD pada anjing menunjukkan bahwa kondisi ini merupakan masalah kesehatan yang kompleks dan multifaktor, di mana faktor genetik, imunologis, dan lingkungan saling berinteraksi untuk mempengaruhi perkembangan dari penyakit CAD itu sendiri. CAD ditandai dengan kerusakan pada barrier epidermis yang mengakibatkan munculnya reaksi alergi terhadap alergen lingkungan. Mungkin itu saja dari kelompok D5. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya kembalikan kepada Dok Sisha. Terima kasih.
Oh, sorry tadi saya mute ya. Maaf. Sasa, jadinya kelompok D5 berapa orang yang nggak bisa presentasi tadi? Izin masuk dokter. Jadi untuk tadi yang ada kendala jaringan ada 1 orang saja, gitu dokter. 1 orang yang nggak bisa masuk presentasi ya? Karena kendala jaringan dok. Siapa? Atas nama Ica Trining Tias, dok. Oh, tadi kayaknya Ica berapa kali masuk terus keluar lagi terus masuk lagi, saya admit lagi. Jaringan ya? Iya, betul sekali dok. Tadi Ica konfirmasi barusan juga katanya lagi kendala jaringan. Oke, nanti kita carikan solusi gimana caranya yang bermasalah tadi bisa dapat nilai presentasi ya. Jadi sekarang kita jalan aja terus dulu ya. Oke, pertanyaan pertama untuk kelompok D5. Pada umumnya pada kasus CAD atau canine atopic dermatitis itu yang digarisbawahi adalah pruritusnya, karena skor pruritus pasti tinggi gitu. Nah, untuk pilihan terapi pruritus ini ada beberapa sebenarnya gitu, dan ada targetnya masing-masing gitu. Mohon dicarikan apa saja pilihan terapinya dan targetnya di mana gitu. Karena targetnya beda-beda untuk pruritusnya itu ya. Jadi kayak ada reseptor apa gitu ya. Itu tolong dicari. Kemudian pertanyaan kedua. Em, Kalau alergi itu penyebabnya kan alergen ya. Nah, bisa nggak atau sebelumnya balik lagi ke pruritus. Pruritus itu bisa disebabkan oleh agen dan alergen gitu. Bisa nggak kalian membedakan agen dan alergen? Itu saja. Oke, kita lanjut ke kelompok yang belum tadi presentasi D2 ya. Oke, terima kasih kelompok D5. Oke, baik dokter. Izin masuk sebelumnya. Mungkin teman saya bisa izin share screen. Baik, sebelumnya mohon maaf pada dokter dan teman-teman sekalian karena kelompok D2 mengalami sedikit kendala sehingga mengalami kemunduran jadwal presentasi. Kami dari kelompok D2 ingin mempresentasikan laporan kasus ektoparasit pada anjing. Next slide. Adapun anggota kelompok dari D2 ini yaitu pertama ada Sekar Aurelia Safira dengan NIM 17095111123. Ada Reinara Wildan dengan NIM 180951111. Ada Grace Febiola dengan NIM 2209511047. Ada Clarisandra dengan NIM 2209511068. Ada Kadek Revalina dengan NIM 2209511074. Ada Putri Kresya dengan NIM 2209511096. Ada Kenneth Stevenson dengan NIM 220951101110. Dan yang terakhir ada Iva Rahma dengan NIM 2209511122. Next slide. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sumber laporan kasus yang kami ambil itu dari case report treatment of anaplasmosis and ectoparasitic infestation in mixed breed golden retriever dog. Jadi untuk penanganan kasusnya, jadi kutu ini mempunyai peranan kepinjal, mempunyai peranan penting sebagai faktor dalam menginfeksi parasit darah pada anjing. Jadi yang kita highlight di laporan kasus ini itu bagaimana ektoparasit dapat menginfeksi parasit darah pada anjing. Jadi Rhipicephalus sp ini memiliki siklus hidup yang kompleks sehingga dapat menjadi hospes perantara penyakit parasit darah pada anjing atau anaplasmosis. Rhipicephalus juga merupakan faktor penting dari anaplasmosis. Jadi
Dalam siklus hidupnya, Ripicephalus ini memiliki fase parasitik. Jadi fase parasitiknya ini yang memungkinkan Ripicephalus ini untuk hidup dan berkembang biak pada inang yang terinfeksi dan menjadi vektor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada anamnesis dan sinyalemen. Untuk sinyalemen sendiri, anjingnya bernama Bobby. Untuk jenis anjingnya sendiri itu anjing ras campuran Golden Retriever dengan jenis kelamin jantan, berumur 6 bulan dengan berat badan 12,6 kg, warna bulunya coklat dan lingkungannya dia dipelihara bebas di halaman rumah. Untuk anamnesisnya, Bobby mengalami keluhan utama berupa kutu di tubuhnya yang sudah berlangsung selama 3 bulan, disertai dengan rasa gatal, kelemahan atau lesu, serta mukosa matanya pucat. Pemilik telah mencoba memandikan Bobby dengan sampo anti kutu, namun tidak terlihat adanya perbaikan atau pemulihan. Bobby pernah diberi obat cacing sekali 2 bulan yang lalu, namun hingga saat ini belum pernah diberikan obat kutu. Kondisi buang air besar dan buang air kecil Bobby juga masih normal, begitu juga dengan kebiasaan makan dan minumnya yang tetap teratur dengan makanan kering merek Pedigree. Bobby hidup di halaman rumah bersama 2 anjing lain, namun Bobby menjadi yang paling parah dalam hal kutunya ini. Riwayat vaksinasi pada Bobby belum pernah dilakukan. Berikutnya saya akan melanjutkan mengenai pemeriksaan fisik, yaitu dengan suhu tubuh 38 derajat Celcius, denyut jantung 120 kali per menit, frekuensi denyut nadi 112 kali per menit, frekuensi pernafasan 44 kali per menit, terus yang CRT, capillary refill time kurang dari 2 detik. Itu CRT itu kayak kita mencubit bagian kulitnya gitu. Untuk hasil pemeriksaan fisik kulit dan kuku didapatkan kelainan yang itu ditemukan kutu Rhizocephalus sanguinis hampir di seluruh bagian tubuh. Pada gambar 1, selain itu juga lesi eritrema dan krusta seperti terlampir pada gambar 2. Pada pemeriksaan mukosa mata tampak pucat, sedangkan mukosa mulut dan anus tampak normal. Next. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pemeriksaan penunjang. Next slide. Pemeriksaan penunjang ini dilakukan untuk mempertegas diagnosis yang akan kita berikan. Slide. Nah, untuk pemeriksaan laboratorium yang pertama itu kita akan melakukan pemeriksaan mikroskopis ektoparasit. Nah, dalam pemeriksaan ektoparasit ini, ektoparasit itu akan diambil dengan menyisir seluruh permukaan rambutnya dengan dapat dilakukan dengan jari. Nah, dalam mengambil ektoparasit ini dilakukan secara hati-hati karena untuk menjaga tubuh dari ektoparasit ini tetap utuh. Ektoparasit yang sudah disiapkan ini kemudian disimpan dalam tabung yang berisi kapas, kemudian dibasahi dengan alkohol untuk membunuh ektoparasit. Kemudian ektoparasit ini akan diletakkan di objek gelas untuk diidentifikasi di bawah mikroskop. Nah, pada kasus ini pembesaran mikroskop yang digunakan adalah 40 kali. Dan terlihat pada gambar hasil pemeriksaannya itu pada kulit dan kukunya itu ditemukan Rhipicephalus sanguineus pada hampir seluruh tubuhnya selain kuku dan kulitnya. Next slide. Selanjutnya dilakukan juga pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan darah. Nah, dalam pemeriksaan darah ini dilakukan dengan pengambilan blood smear. Blood smear ini kemudian diwarnai dengan pewarnaan Giemsa dan diamati dengan mikroskop cahaya di bawah pembesaran 1000 kali. Dalam hasilnya ini diperoleh bahwa
pada blood smear itu ada inklusi intrasitoplasma atau morula. Untuk dari hasil ini ditemukan bahwa blood smear ini positif terhadap parasit darah yang disebut dengan anaplasma, seperti yang terlihat pada gambar. Next slide. Untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu dilakukan tes serologi menggunakan test kit. Nah, kenapa dilakukan test kit? Hal ini dikarenakan tes ini dapat digunakan untuk mendeteksi antibodi anaplasma dengan lebih akurat. Pada hasil pemeriksaan tes kit ini menunjukkan hasil positif, yaitu mengandung antibodi anaplasma, dan juga pada tes ini itu negatif terhadap ekanis dan juga babesiosis. Positif indikator positif ini ditunjukkan dengan keluarnya garis merah samar pada sampel yang diletakkan di test kit. Next slide. Berikutnya adalah pemeriksaan hematologi. Nah, di pemeriksaan hematologi ini, sampel darah anjing kasus itu diambil sebanyak kurang lebih 1 mili melalui vena cephalica. Kemudian, darah yang telah diambil ini dimasukkan ke dalam tabung EDTA dan dibawa ke laboratorium yang ada diperiksa menggunakan mesin penganalisis hematologi otomatis dari PT Aerocom Global Sejahtera Jakarta Barat, Indonesia. Dari pemeriksaan darah ini diperoleh interpretasi bahwa anjing pada kasus ini mengalami anemia. Selain itu, anjing pada kasus ini juga mengalami trombositopenia dan juga eosinofilia. Hal ini dikarenakan dapat dilihat pada tabel, anjing ini mengalami anemia karena hemoglobin itu mengalami penurunan. Nah, di tabel ini terlihat bahwa hemoglobinnya itu 11,8 gram per desiliter, padahal untuk normalnya itu berkisar di 12-18 gram per desiliter. Selanjutnya, anjing ini juga terlihat mengalami trombositopenia karena platelet seperti lihat di tabel itu mengalami penurunan yang berada di angka 24 kali 10 pangkat 9 per liter. Sedangkan untuk normalnya itu berkisar di 165 sampai 500 dikali 10 pangkat 9 per liter. Selain itu juga terlihat pada tabel, anjing kasus ini mengalami eosinofilia karena platelet grade atau volume relatif dari trombosit itu mengalami penurunan. Seperti terlihat pada tabel, hasilnya yaitu 0,03% dari kadar normalnya yang seharusnya itu 0,1% sampai 0,5%. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan saya serahkan kembali ke rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah terapi. Adapun terapi yang diberikan pada kasus ini yaitu doxycycline berupa antibiotik yang diberikan secara PO. Yang selanjutnya itu juga ada ivermectin yang diberikan secara SC. Nah, yang pengobatan 2 ini merupakan terapi kausatif. Yang selanjutnya itu ada terapi suportif. Itu diberikan Fufang untuk menjaga daya tahan tubuh dan mengembalikan kondisi darahnya. Yang selanjutnya diberikan sangobion, dan yang ketiga itu ada terapi tambahan berupa diberikan sampo antiparasit saat anjing dimandikan. Begitu saja terapi yang diberikan pada kasus ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, pada pasca pengobatan dapat melanjutkan terapi suportif jika diperlukan.
dan pengulangan pemeriksaan hematologi untuk menilai apakah jumlah sel darah merah sudah kembali normal atau ada tanda-tanda pemulihan anemia. Jika perlu, lakukan pemeriksaan serologis untuk melihat apakah antibodi anaplasma sudah turun atau menunjukkan perbaikan. Lalu untuk pemantauan fisik secara ulang dan serta pencegahan investasi ulang dengan pengobatan antiparasit rutin dan kebersihan lingkungan. Jadi jika kondisi anjing menunjukkan peningkatan, maka anjing akan terlihat lebih aktif, nafsu makan kembali normal, dan tidak ada gejala pruritus atau gatal. Dan penurunan investasi kutu ini sebenarnya dapat diverifikasi dengan inspeksi visual pada bulu dan kulit anjing. Slide berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya untuk pembahasan, dari hasil pemeriksaan didapat bahwa pasien, yaitu anjing ras Golden Retriever campuran, menderita anasplasmosis yang disebabkan oleh 2 mikroorganisme gram negatif yang bersifat anaerobik obligat. Menurut pemeriksaan fisiknya, ditunjukkan adanya kutu pada tubuh anjing di bagian telinga, punggung, dan juga kaki. Kutu yang berperan dalam penularan anaplasmosis ialah kutu Rhipicephalus sanguineus, dan gejala yang ditunjukkan antara lain gatal-gatal pada badan, lemas, nafsu makan menurun, dan juga eritema pada badan. Next slide. Selanjutnya kesimpulan, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan laboratorium, kasus yang diderita anjing tersebut adalah anaplasmosis. Terapi yang diberikan yaitu pemberian ivermectin, sangobion, dan obat herbal Cina Kupang Hejiao-jiang. Pengamatan pada hari ke-7 anjing kasus anaplasmosis ini menunjukkan bahwa gejalanya membaik dengan berkurangnya investasi ektoparasit, penurunan tingkat gatal, dan gejala klinis seperti kelas 1 yang dimiliki menghilang, serta mukosa pada mata sudah kembali normal. Sekian dari kelompok D2, saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok D2. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata. Saya kembalikan kepada Doksisya selaku dosen pengampu. Terima kasih. Ya, terima kasih Grace. Terima kasih kelompok D2 untuk presentasinya. Pertanyaan untuk kalian, pertanyaan pertama, kenapa pada kasus investasi caplak pada umumnya terjadi anemia? Kemudian untuk pertanyaan kedua, tadi juga sudah kalian sebutkan bahwa kalau ada investasi caplak itu kalian sudah harus aware bahwa ada indikasi parasit darah. Itu bisa kalian lihat dengan cara pertama dengan CBC, cek darahnya, kemudian sekaligus buat ulas darah tentunya ya sekaligus gitu. Jadi pada saat ambil darah itu selain darahnya dikirim ke lab, kemudian kalian juga buat preparat hapus darahnya gitu untuk ketemu agennya sendiri gitu. Nah kalau di CBC biasanya indikator adanya parasit darah itu di trombositopenia-nya. Seperti yang tadi kalian sudah sebutkan, trombositopenia ya. Karena biasanya kalau diulas darah nggak selalu ketemu gitu. Jadi yang bisa dijadikan patokan adalah CBC-nya dalam hal ini ya. Kalau kalian nggak pakai test kit, sebelum pakai test kit gitu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih bisa terjadi trombositopenia itu? Oke, itu pertanyaan untuk kelompok D2. Oke, karena semua sudah melakukan presentasi, mohon diingat tugasnya. Hari ini mohon dikumpul paper dan PowerPoint kalian yang sudah dibuat tentunya ya, tinggal kirim aja ke email, jangan lupa. Kemudian untuk tugas pertanyaan tadi dikirimkan 3 hari, mulai terhitung dari hari sekarang. Nah, untuk solusi yang belum melakukan presentasi tadi, karena terkendala jaringan, katanya begitu, jadi saya putuskan untuk kalian membuat video yang berisi presentasi kelompok kalian yang tadi, jadi kalian harus presentasi full terpaksa gitu, jadi memperlihatkan materi presentasi
presentasinya dan wajah kalian gitu. Kalau saya sih biasanya pakai Loom gitu. Kalau kalian mau pakai apa silakan aja aplikasinya gitu ya. Jadi saya berikan waktu 2 hari terhitung dari hari sekarang untuk menyetorkan saya via email. Nanti tolong disisipkan, mungkin kalau terlalu besar videonya bisa pakai Google Drive gitu ya, disisipkan di emailnya gitu. Mohon diinfokan bahwa kalian adalah mahasiswa yang pada saat presentasi terkendala jaringan sehingga harus menyusulkan melalui tugas ini gitu. Bisa dimengerti ya? Tadi siapa? Tiara dan Ica sepertinya ya kalau nggak salah. Oke. Ya Adi, ada yang mau ditanya? Ya, izin masuk. Untuk videonya berarti seluruh anggota ya, Dok ya? Gimana Adi? Untuk yang membuat video seluruh anggota kelompok Dok atau yang Enggak, yang buat video cuman yang nggak presentasi aja Adi, karena dia nggak punya nilai presentasi. Tapi yang baik, Dok. yang digunakan adalah PowerPoint yang sudah kalian buat. Jadi nggak usah Baik, buat Dok. PowerPoint lagi ya. Baik, terima kasih, Dok. Jadi saya pertegas kembali yang membuat tugas ini, yang membuat video presentasi ini hanya bagi yang tidak presentasi tadi, yang terkendala jaringan. Kalau nggak salah tadi ada 2 orang, Tiara dan Ica gitu. Ya, ingat waktunya hanya 2 hari. Sedangkan untuk tugas pertanyaannya 3 hari. Gitu. Mohon jangan lewat dari waktu itu ya, karena nilai tugas itu sangat membackup nilai UTS kalian dan UAS kalian gitu ya. Tolong jangan sampai lewat waktu lagi untuk mengumpulkan tugasnya. Oke, sudah jelas? Adi mungkin atau yang lainnya silakan kalau ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup kuliahnya pada sore hari ini. Sudah jelas ya? Sudah cukup jelas, Dok. Oke, sudah cukup jelas. Baik, kalau memang demikian, saya sampaikan terima kasih sekali lagi untuk kalian yang sudah join dalam kuliah pada sore hari ini. Terima kasih sudah membuat presentasi dan tugas-tugasnya dengan baik, begitu dan juga mencoba untuk mempresentasikannya juga dengan baik dan tepat waktu ya. Tadi semuanya tepat waktu. Jadi akan saya berikan nilai plus juga. Gitu. Saya mengingatkan lagi untuk tugasnya dikumpul hari ini lagi, jangan sampai ada yang lupa lagi ya, karena saya udah ingatkan berkali-kali. Gitu. Oke, tugas videonya juga jangan lupa 2 hari terhitung dari sekarang, jadi hari Kamis adalah hari terakhir untuk pengumpulan, sedangkan tugas untuk pertanyaannya di hari Jumat. Gitu. Jangan lupa papernya untuk di-share ke anggota kelompok yang lain juga, karena bisa juga akan saya tarik beberapa soal dari paper itu sebagai bentuk apresiasi saya. Begitu. Untuk UTS-nya nanti ditunggu informasi aja dari saya gitu ya. Oke, terima kasih semuanya sekali lagi. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya. Bye-bye. Selamat sore, Dok. Terima kasih. Selamat sore, Dok. Terima